Sudahkah Anda mendengar seorang pembersih WC yang menjadi seorang miliarder? Ini adalah kisah tentang dua orang berbeda yang mempunyai nasib yang berbeda. Dua orang tersebut adalah Richard Fuscon dan Ronald Rich. Richard Fuscon adalah seorang lulusan Harvard, top di jurusannya, mempunyai koneksi yang luas, mempunyai karir dan pekerjaan bagus. Dan dia pun akhirnya pensiun di usia 40 setelah mengumpulkan uang banyak. Dia gunakan uangnya untuk membeli istana mewah lengkap dengan 2 elevator, 11 tempat tidur, 7 garasi mobil, dan bukan hanya satu tapi 2 kolam renang di rumah tersebut dengan biaya maintenance sebesar 90.000 US dollar per bulan atau setara 1 miliar rupiah per bulan. Di sisi lain ada Ronald Rich, seorang lulusan SMA yang kemudian kerja di bengkel pom bensin dan juga mengambil kerja sampingan sebagai pembersih WC. Dia kerja 25 tahun di pom bensin dan 17 tahun sebagai pembersih WC. Ronald Rich pun membeli sebuah rumah sederhana di usia 38 dan kemudian tinggal di situ sampai akhir hayatnya. Hobi Ronald Rich adalah memotong kayu. Pertanyaannya, siapa di antara mereka berdua ini yang pada akhir hidupnya mempunyai uang 9 juta dolar atau setara dengan 150 miliar rupiah? Ya, tanpa disangka-sangka, tapi sang pembersih WC Ronald Rich yang pada akhir hidupnya merupakan orang kaya dan seorang filantropis yang bisa membagi-bagi kekayaannya untuk yang membutuhkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Richard Fuscon tidak lama setelah pensiun dan sesudah membeli istananya tersebut, ternyata mereka pada waktu itu dihantam resesi besar di mana perekonomian di sana pada waktu itu hancur. Richard pun kehilangan pemasukannya sehingga dia tidak bisa membayar semua biaya maintenance dan gaya hidupnya tersebut. Dia harus menjual semuanya di harga obral dan mendeklarasikan dirinya bangkrut. Sedangkan Ronald Rich hidup sederhana dan terus berinvestasi secara pintar berpuluh-puluh tahun. Ini merupakan bukti kalau menjadi kaya itu bukan sekedar pintar, punya koneksi, punya gelar dan sebagainya. Tapi bagaimana kamu berperilaku terhadap uang. Memanage uang bukanlah seperti matematika di mana 2 plus 2 sama dengan 4. Tapi manage uang adalah emosi. Dan emosi membutuhkan psikologi. Psikologi uang supaya Anda bisa menjadi kaya. Kali ini kita akan membahas buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Ini adalah salah satu buku yang akhir-akhir ini tenar dan dikatakan banyak membantu orang untuk mengubah kebiasaan finansialnya menjadi lebih baik. Buku ini terdiri dari 20 cerita pendek yang pada intinya ingin memberitahu bahwa uang atau manajemen keuangan itu bukan seperti hukum pasti seperti matematika di mana ada rumus supaya menjadi kaya. Manajemen keuangan itu lebih ke arah psikologi. Yuk kita bahas apa aja isi buku ini. Sebelum memulai membahas buku ini, jangan lupa jerotin tombol like-nya untuk algoritma YouTube. Semua orang punya relasi dan sikap yang berbeda terhadap uang, dan itu wajar. Relasi dan mindset orang terhadap uang itu berbeda-beda, dan hal tersebut wajar, karena background orang berbeda-beda, maka cara mereka menggunakan uang pun akan berbeda. Contohnya investasi. Di bukunya ditulis kalau orang di tahun 1950 masuk investasi itu, investasinya stagnan dan mereka yang di tahun 1970, investasinya naik 10 kali lipat. Jadi orang yang hidup dan menabung di tahun 1950 mungkin akan mikir, buat apa sih nabung? Buat apa sih investasi saham? Nggak guna. Sedangkan orang yang nabung di tahun 1970 akan bilang, wah, kamu kok nggak investasi di saham padahal bisa melipat gandakan uangnya. Jadi kalau ada orang yang membuat keputusan finansial yang mungkin terlihat aneh buat kamu, kemungkinan besar karena orang tersebut dan kamu mempunyai pengalaman terhadap uang yang berbeda. Jadi Anda tidak perlu menjudge atau menjelekkan orang yang mempunyai keputusan finansial yang berbeda. Jangan meremehkan faktor keberuntungan. Tidak dipungkiri bahwa keberuntungan merupakan salah satu kunci dalam menjadi kaya. Contohnya adalah Bill Gates. Orang terkaya di dunia ini, pemilik Microsoft ini sebenarnya beruntung. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke satu-satunya sekolah pada waktu itu yang punya komputer pada zaman itu. Dan dia akhirnya bisa mengotak-ngotik tuh komputer dan berujung pada dia menemukan perusahaan Microsoft. Bill Gates tentu saja sangat pintar dan punya skill. Tapi kalau waktu itu dia tidak disekolahkan di satu-satunya tempat yang ada komputer, mungkin sekarang tidak ada Microsoft. Inti dari chapter ini adalah jangan coba mengikuti langkah orang seperti Bill Gates atau Elon Musk. Karena ada faktor keberuntungan yang tidak bisa kita replikasi. Tapi harus kita melihat ke arah yang lebih general yang lebih bisa kita ikuti. Belajar untuk tahu kapan cukup. Di bukunya diceritakan orang-orang yang sebenarnya sudah kaya, tapi melakukan hal-hal yang ilegal dan korup untuk mengejar lebih banyak uang dan berujung pada mereka di penjara. Jadi kita harus tahu kapan cukup itu cukup. Berhenti membuat goal untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tidak perlu meresikokan apa yang kamu butuh dan punya untuk sesuatu yang kamu tidak punya dan tidak butuh. Salah satu kemampuan keuangan yang sulit adalah
berhenti membuat goal yang berlebih terus-menerus. Keajaiban bunga berbunga. Anda diberi dua pilihan. Apakah Anda mau 1 miliar rupiah atau 100 perak rupiah yang melipat ganda 2 kali lipat tiap hari selama 30 hari. Sekilas tampaknya uang 1 miliar lebih banyak daripada 100 perak. Tapi Anda akan salah bila memilih 1 miliar rupiah. Karena di akhir 30 hari, uang 100 perak yang melipat ganda tersebut akan bernilai 53 miliar rupiah. Tidak percaya? Mari kita cek. Uang 100 perak pada hari pertama menjadi 200, pada hari kedua menjadi 400, dan hari ketiga dan seterusnya. Sampai di hari ke-30 yang mencapai angka 53 miliar rupiah. Itulah keajaiban dari bunga berbunga. Tentu saja di dunia nyata jarang atau tidak ada yang bunganya sampai 100%, 2 kali lipat seperti itu. Warren Buffett adalah seorang investor paling terkenal dan terkaya di dunia. Yang jadi orang jarang ketahui adalah kalau dia sebenarnya sudah investasi sejak di usia 10 tahun. Bunga berbunga atau compounding effect adalah ketika sedikit demi sedikit tabungan atau investasi yang Anda masukkan berbunga tiap tahun hingga menjadi sangat luar biasa besar. Ini adalah kunci kekayaan Warren Buffett. Karena kekayaan Warren Buffett saat ini yang ada sekitar 84,5 miliar dolar rupiah itu, 81 miliar dari 84,5 miliar tersebut Warren Buffett dapatkan ketika dia di atas 65 tahun. Jadi jangan meremehkan bunga berbunga karena mungkin tampak kecil sekarang, tapi seperti 100 perak di awal akan menjadi dampaknya besar di kemudian tahun. Menjadi kaya itu berbeda dengan tetap kaya. Menjadi kaya itu membutuhkan Anda untuk mengambil resiko, menjadi optimis, dan menaruh posisi Anda di depan. Sedangkan untuk tetap jadi kaya, itu membutuhkan hal yang terbalik. Anda harus berhati-hati, jangan foya-foya, dan mempunyai rasa takut bahwa semua yang Anda hasilkan selama ini bisa menghilang dengan cepat. Buntut, kamu menang. Ini adalah nama chapternya di buku. Di barat ketika koin dilempar ada dua buah sisi koin, yaitu sisi muka dan sisi buntut. Tapi buntut yang dimaksud di sini bukan hanya dalam idiom koin, tapi juga dalam idiom probabilitas. Di dalam average probabilitas ada yang namanya buntut. Dalam kurva probabilitas di mana average kebanyakan kejadian ada di tengah dan juga ada kejadian di pinggir-pinggir yang disebut buntut. Arti dalam chapter ini adalah Anda hanya butuh satu kemenangan untuk menjadi kaya. Jadi teringat pengusaha yang sudah mencoba puluhan bisnis, rugi modal banyak banget, tapi dia cuma perlu satu usaha yang berhasil dan semua kerugian itu terbayar dan lebih. Menjadi pengusaha pun adalah suatu investasi. Dari 10 kali Anda membuat usaha, 9 mungkin gagal, tapi hanya perlu 1 kali berhasil untuk membuat semuanya terbayarkan. Terbiasalah dengan kegagalan, tapi ingat, kalau Anda hanya perlu 1 kemenangan untuk memutar balik semuanya. Uang adalah kebebasan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah waktu dan kebebasan, di mana Anda bisa bangun dan mau melakukan apapun yang Anda ingin lakukan hari itu. Orang ingin kaya supaya lebih bahagia, tapi bahagia adalah ukuran yang sulit. Tapi titik ukur yang sama untuk semua orang untuk bahagia adalah di mana dia mempunyai kebebasan waktu dan uang. Di mana dia bisa melakukan apapun, dimanapun, sama siapapun tanpa terpatok dengan uang. Yang paling penting dari uang bukanlah Anda bisa membeli barang mewah, rumah mewah, mobil mewah. Yang paling terutama adalah dari mempunyai uang adalah Anda mempunyai waktu. Waktu untuk melakukan apa yang Anda mau. Maka menjadi tidak logis bila orang yang sudah kaya mau kerja di bagian yang tidak dia suka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Karena orang menjadi kaya untuk bisa mendapatkan waktu agar dia bisa melakukan apa yang dia mau. Gunakan uang untuk mendapatkan kontrol lebih waktumu, bukan sebaliknya. Menjadi kaya bukan terlihat kaya. Orang melihat mobil mewah itu sangatlah keren. Terkadang kita pun pengen mempunyai mobil tersebut. Tapi yang harus diingat adalah orang kalau melihat Anda mengendarai kendaraan mewah itu bukan karena mereka mengagumi Anda, tapi dia mengagumi mobil Anda dan mengandai-andai kalau dirinya mengendarai mobil tersebut. Terkadang kita membeli mobil mewah untuk mendapatkan kehormatan atau rasa kagum dari orang lain. Tapi orang sebenarnya tidak pernah memandang dirimu, tapi memandang dirinya sendiri mengendarai mobil tersebut. Orang yang ingin agar menghormati Anda kemungkinan besar tidak terpesona dengan Anda pamer harta seperti itu. Menjadi kaya itu bukan sesuatu yang kamu lihat atau pamerkan. Kita terkadang menjudge orang dari apa yang kita lihat. Wah, orang itu pakai mobil mewah, pasti dia kaya.
Padahal dari segi keuangan kita bisa tahu bahwa orang tersebut minus beberapa miliar di tabungan untuk beli mobil mewah tersebut. Atau berhutang beberapa miliar untuk membeli mobil tersebut. Beneran kaya itu karena uang yang tidak difoya-foya. Untuk menjadi beneran kaya, orang harus tahu bahwa menjadi kaya dan terlihat kaya itu dua hal yang berbeda. Di tahun 2009, Rihanna, sang penyanyi terkenal tersebut, hampir bangkrut setelah kehilangan 82% kekayaannya dalam 1 tahun. Dia pun memarahi penasehat keuangannya atas manajemen keuangan yang buruk. Dan penasehat keuangannya pun menjawab, haruskah saya menjelaskan kalau uang difoya-foya pada barang mewah, ya dia akan berujung pada nggak punya uang. Orang kadang membayangkan kaya itu berarti membelanjakan barang mewah. Tapi ini adalah salah dan bukan jalan untuk menjadi beneran kaya. Seperti di cerita di awal, Ronald Reagan, pembersih WC yang kaya raya, tidak pernah memamerkan kekayaannya. Bahkan kerabat dekatnya pun tidak tahu kalau dia adalah miliarder. Menjadi kaya yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tabung. Kata kuncinya adalah tabung. Karena dengan menabung, Anda berarti mempunyai fleksibilitas. Fleksibilitas untuk menunggu atau mencari kesempatan. Jadi bagaimana caranya untuk menabung? Menurut Morgan, dia berkata kalau nabung itu bukan dengan meningkatkan penghasilan, tapi dengan merendahkan ego. Secara konvensional, orang menganggap kalau tabungan itu adalah penghasilan setelah dikurangi pengeluaran. Tapi menurut Morgan, tabungan itu adalah penghasilan setelah dikurangi ego. Bersikap wajar lebih penting daripada rasional. Susah untuk selalu berpikir dingin dan membuat kalkulasi keuangan setiap saat. Jadi lebih mending untuk bersikap wajar dalam memanage keuangan karena dengan begini akan lebih realistis. Kamu lebih mungkin mengikuti rencana ini secara jangka panjang yang merupakan terpenting dalam memanage keuangan. Bila sebuah investasi membuat Anda susah tidur, maka Anda tidak akan bisa memegangnya secara jangka panjang. Lebih baik memilih investasi yang Anda sukai secara pribadi karena dengan begini, walau mungkin investasi tersebut dalam jangka pendek jelek, tapi Anda tidak akan menjualnya karena Anda akan menahannya untuk jangka panjang karena Anda suka pada investasi tersebut. Kaget. Sejarah adalah peta yang buruk dalam investasi karena menipu para investor kalau masa depan akan berulang seperti masa lalu. Kejadian tidak pernah selalu terjadi seperti yang sudah-sudah. Masa depan jarang seperti masa lalu dan bila investor lupa mereka akan ketinggalan event yang mungkin mempunyai efek signifikan di masa depan. Contohnya adalah COVID kemarin, itu bukan kejadian yang bisa ditebak. Performa masa lalu bukanlah indikasi untuk hasil masa depan. Dunia selalu berubah. Jangan terlalu bergantung pada data dari sejarah masa lalu ketika menentukan hasil masa depan. Ruang buat error. Dalam perencanaan tidak ada yang pasti, maka perlu adanya ruang untuk error, di mana hasil yang didapat mungkin tidak sesuai dengan yang direncanakan. Anda harus mempunyai ruang gerak bila sewaktu-waktu tidak sesuai rencana, sehingga Anda tidak hancur ketika error tersebut terjadi. Kamu akan berubah, begitu juga dengan goal-goal kamu. Membayangkan goal itu gampang dan menyenangkan. Membayangkan goal dengan stres yang nyata dan bertambah seiring waktu adalah sesuatu yang berbeda. Ketika kamu membuat goal jangka panjang, ingat untuk menghindari hasil akhir yang terlalu fix atau pasti. Dan siap menerima kalau pada kenyataannya ada kemungkinan kamu akan berubah pikiran di tengah jalan goal hidup Anda. Tak ada yang gratis, semua ada harganya. Tidak semua harga akan terpampang di label. Hasil dari investasi tidak akan muncul tiba-tiba, tapi secara perlahan-lahan. Ini seperti pergi ke gym. Anda tidak akan pergi ke gym lalu besoknya badan Anda jadi kan? Anda pergi ke gym latihan 12 jam pun, Anda tidak akan bisa besoknya badan Anda jadi bagus. Tapi bila Anda latihan sejam tiap hari dan dalam beberapa minggu, Anda baru mulai melihat hasil. Begitu juga dengan investasi. Anda tidak akan invest sekarang lalu besok mulai terlihat hasilnya. Investasi baru terlihat setelah beberapa lama dan dilakukan secara rutin. Kamu dan aku. Tiap orang mempunyai game keuangan yang berbeda. Jadi kalau ada orang yang kasih nasihat harus gini gitu mengenai keuangan, ada kemungkinan game uang yang dia dan yang Anda mainkan itu berbeda. Tentukan game uang apa yang Anda mainkan dan acuhkan yang lain. Hindari menerima nasihat dari orang yang bermain game keuangan yang berbeda dengan Anda. Contohnya orang yang bermain saham, ada yang bermain saham jangka panjang dan ada yang orang yang bermain saham jangka pendek. Orang yang bermain saham jangka pendek, transaksinya akan banyak tiap bulan naik, jual, turun, beli. Tapi mereka yang bermain jangka panjang nggak akan dijual-jual sampai bertahun-tahun. Jelas keduanya bermain game keuangan yang berbeda. Optimis dan pesimis.
Kejadian buruk akan lebih mudah diberitakan dan disebar, sedangkan berita baik kadang jarang diberitahu dan lebih jarang lagi untuk menyebar. Karena itu menjadi pesimis terdengar lebih menjanjikan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, walau berita baik jarang didengar, tapi akan mempunyai pengaruh. Maka lebih baik untuk menjadi optimis karena dengan begini Anda bisa menjadi orang yang mengambil keuntungan, sedangkan seorang pesimis tidak akan bisa. Semakin Anda ingin mempercayai sesuatu, maka lebih mungkin Anda untuk salah dalam menilai kebenaran suatu tersebut. Cerita lebih mudah dipercaya daripada statistik. Tapi ingat, walaupun Anda ingin mempercayai sesuatu untuk benar, namun belum tentu hal tersebut benar apa adanya. Hal ini mempunyai dampak besar dalam keuangan, terutama dalam membuat investasi dan ekonomi. Pastikan Anda tidak bias karena Anda ingin mempercayai sebuah cerita. Itulah buku Psikologi Keuangan oleh Morgan Housel. Apakah Anda sudah membaca buku ini? Secara singkat, buku Psikologi Keuangan ini mengajarkan kita untuk mencintai resiko, tapi parno pada resiko yang merusak. Share di komen pendapat kalian tentang buku ini ya. Subscribe dan like untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.